Halo, kenalkan gue Depai. Gue mahasiswi di salah satu universitas swasta di Bandung. Dan alhamdulillah gue udah semester 8. Asal gue dari Kalimantan. Gue ingin bercerita mengenai kosan gue. Kebetulan kosan gue dengan kampus sangat dekat. Jadi ketika gue berangkat ke kampus, gue tinggal jalan kaki. Kosan gue ini 3 lantai, dan tiap lantai itu ada sekitar 7 kamar, dan tiap lantai juga ada kamar mandi di luar, dan masing-masing lantai ada dapur. Dan kebetulan kamar gue terletak di lantai 3 paling atas, dan kamar gue itu dekat dengan tangga. Singkat cerita, waktu itu gue ketiduran. Gue ketiduran tuh sepertinya sore, jam 5-an sepertinya gue ketiduran. Dan kebetulan juga gue pada saat itu lagi menstruasi, jadi gue tidak sholat. Jadi pas gue ketiduran, gue itu bangun-bangun jam 12 malam. Gue bangun jam 12 malam. Dan di situ gue tidak bisa tidur lagi, udah melek aja di jam 12 malam itu. Nggak tahu kenapa, pada jam 12 malam itu, gue langsung keluar dari kamar, ngambil sapu, terus gue bersih-bersih kamar aja di jam 12 malam itu. Dan gue bersihin kasur, terus gue nginiin karpet dengan sapu lidi. Dan pada saat gue nginiin karpet dengan sapu lidi, gue itu mendengar suara cewek ketawa. Ketawanya tuh nyaring banget. Dan pada saat gue mendengar itu, gue masih berpikiran positif. Karena kenapa? Karena kan kosan gue ini agak dekat dengan jalanan. Jadi gue mikir suara cewek itu adalah suara cewek yang lagi jalan, mungkin yang di sekitaran kosan gue, atau enggak dia lewat lagi jalan kaki, atau enggak dia lagi naik motor. Makanya terdengar suara tertawanya dia. Itu sekali gue mendengar, nyaring banget. Dan yang kedua kali, suara cewek ini masih terdengar jelas sekali, tetapi tidak sejelas yang pertama gue dengar. Dan di situ gue mikirnya, oh ini cewek kayaknya udah mulai jauh dari kosan gue, jadi suara tertawanya tidak terlalu jelas terdengar. Gue masih asik bersih-bersih. Dan yang ketiga, suara ketawa si cewek tersebut bukan hening ya, kayak makin jelas, terus makin mengecil gitu. Dan gue di situ mikirnya, ini cewek udah jauh banget nih dari kosan, jadi aja udah tidak terdengar di kuping gue. Jadi posisinya karena gue sibuk bersih-bersih, auto badan gue tuh menghadap ke kasur. Berarti gue membelakangi si pintu kamar gue. Gue bersih dan gue ngerasa dan ngedenger tuh suara ketawa si cewek itu tuh seakan-akan di kuping gue tuh kayak keras, mengecil, hilang gitu di kuping gue. Tapi di situ gue masih berpikir bahwa itu tuh masih cewek dari luar gitu. Gue masih mikir positif lah ya di situ. Nah, alhasil ketika gue udah bersihin karpet dengan sapu lidi, gue mulai nyapu kan pakai sapu. Dan pada saat itu gue buka pintu, dan gue kaget banget dong pas gue buka, di depan kamar gue ada cewek, badannya tinggi banget, kayaknya setinggi atap ini deh, langit atap kosan ini.
Jadi ini kan pintu gue, nah dia tuh di atasnya gitu loh. Pokoknya tinggi badan dia tuh udah mau nyampe sama yang langit kosan ini, langit si atap kosan ini. Badannya tinggi banget, dan gue inget banget persis baju dia putih, rambut dia panjang banget, sepanjang sampai nempel lantai. Dan ketika pas gue buka, dia lewat, dan gue ngerasain banget dia lewat itu kayak, ngerti gak sih, kayak kita tuh kayak lagi kayak kita tuh di depan muka kita tuh kayak ada kipas gitu, jadi kerasa gitu si anginnya. Jadi pas gue buka pintu, si cewek itu lewat, dan gue shock banget. Yang bikin gue shock itu karena si cewek itu tuh terlalu tinggi dan rambutnya panjang banget, dan dia tuh jalannya melayang gitu dong, gak napak lantai. Dan yang bikin gue kaget banget adalah si cewek itu tuh ngelewatin kamar gue dan dia nembus tembok. Gue inget banget, dan di situ gue nggak bisa apa-apa, gue nggak bisa ngomong, gue nggak bisa teriak, gue cuma bisa bengong aja. Kayak gue tuh masih shock gitu ngeliat si cewek itu lewat. Kayaknya sih yang lewat itu bagi gue kayaknya Tante K. Kita sebutlah dia Tante K karena dari segi look seperti Tante K pada umumnya gitu. Dan di situ gue bingung dong, kayak gila sih gue bisa ngelihat malam-malam gini. Dan pada esokan harinya gue bercerita ke tetangga kosan gue bahwa gue melihat sosok Tante K jam 12 malam persis melewati kamar gue ketika gue bersih-bersih. Dan itu ngeri banget sih, gue benar-benar ngelihat jelas-jelasnya bentuk dia, badan dia, rambut dia, cara dia sampai menembus tembok. Tapi gue tidak melihat mukanya dia karena dia tuh jalan melewati kamar gue sambil kayak mempalingkan mukanya gitu. Udah sih gitu aja. Terima kasih.